Pemirsa, Provinsi Banten merupakan salah satu dari 5 provinsi yang memiliki nilai investasi paling besar di Indonesia. Dan berkaitan dengan hal ini, pemerintah Provinsi Banten tahun ini kembali menggelar acara bertajuk Banten Business and Investment Forum 2023 yang tahun ini memiliki tema For a Sustainable Future. Dan seperti apa selengkapnya acaranya, kami akan sajikan informasinya untuk Anda. Provinsi Banten terus melakukan sejumlah upaya untuk menarik minat investor. Ini terbukti dari realisasi investasi di Provinsi Banten pada tahun 2022 yang mencapai 80,2 triliun rupiah atau naik 38,41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 57,96 triliun rupiah. Faktor-faktor seperti lingkungan investasi yang kondusif, infrastruktur yang memadai, produktivitas tinggi, pangsa pasar besar, rantai pasok yang efisien, dan layanan investasi yang unggul berkontribusi pada kesuksesan Provinsi Banten menempati peringkat kelima tertinggi dalam investasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Dalam upaya memaksimalkan investasi di Banten, pemerintah Provinsi Banten melalui DPM PTSP Provinsi Banten mengadakan Banten Business and Investment Forum 2023 dengan fokus For a Sustainable Future. Acara ini berlangsung pada tanggal 19 Oktober di Kabupaten Tangerang dan juga merupakan bagian dari peringatan HUT Banten yang ke-23. Kepala DPM PTSP Provinsi Banten Virgoyanti menjelaskan bahwa forum ini adalah bentuk penghargaan dari pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kabupaten dan kota serta para investor yang telah bekerja sama dalam percepatan investasi di Banten. Dalam percepatan investasi di Banten yang dieksekusi dalam Banten Business and Investment Awards 2023. Dalam forum ini juga dilaksanakan penandatanganan MOU investasi antara Pemprov Banten dengan sejumlah korporasi berskala besar. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu kegiatan Banten Business Forum dan juga Investment Award tahun 2023, di mana kegiatan ini kita tujukan untuk pemerintah daerah dan juga untuk investor yang sudah menanamkan modalnya di Provinsi Banten khususnya. Nah, tujuan utamanya adalah pertama, dengan tercapainya realisasi investasi di Provinsi Banten tentunya banyak peran-peran ya, kita tidak bisa tercapai apabila tidak ada peran pemerintah daerah dan dunia usaha. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi ya, yang utama itu apresiasi kepada pemerintah daerah kabupaten kota ya yang berada di Provinsi Banten dan juga para pengusaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Banten. Itu ya. Di mana kita sudah sama-sama mampu mencapai target kinerja ya di 2022 dengan tingkat capaian investasi yang masuk posisi 5 besar nasional ya, investasi tertinggi di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita ingin membangun juga kolaborasi ya bersama pemerintah daerah lebih erat lagi ya, termasuk dengan dunia usaha, karena seluruh capaian kinerja atas investasi di Provinsi Banten tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi bersama antara unsur pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Demikian juga dengan dunia usaha. Itu. Yang ketiga, kita selaku pemerintah daerah juga ingin memfasilitasi kemitraan antar usaha, pelaku usaha besar dan usaha kecil sebagaimana amanat ya dari peraturan perundang-undangan, di mana perusahaan besar juga harus memiliki kemitraan dengan usaha kecil dalam rangka mengembangkan sektor-sektor UMKM di Provinsi Banten. Alhamdulillah tadi kita sudah saksikan bersama penandatanganan Memorandum of Understanding antara dua perusahaan yang cukup besar ya, perusahaan retail GS Retail, dan juga itu merupakan salah satu perusahaan dari Korea ya, dan yang kedua dengan perusahaan Hero ya. Nah, ini kita sudah tahu ya, Hero kan juga banyak outletnya ya di Indonesia, dan para pelaku UMKM ini tadi ada sebanyak 9
ya pelaku UMKM yang produknya sudah kita kurasi, ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa mengisi kebutuhan di 2 perusahaan yang memang memiliki outlet di beberapa wilayah. Oke, baik. Sejumlah pemimpin daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Banten pun turut menghadiri acara ini. Salah satunya Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, yang menyampaikan kesiapan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Lebak, terutama untuk menarik investasi dengan konsep yang lebih ramah lingkungan. Kami menawarkan kepada investor yang datang hari ini dan juga informasi yang dilanjutkan secara luas untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Lebak. Seperti persyaratan, kemudahan, dan lain sebagainya. Mungkin testimoninya boleh ditanya ke Citra Majaraya bagaimana beliau berinvestasi di Lebak dan juga industri-industri yang sudah ada di kawasan industri teras ya, termasuk juga kawasan industri semen merah putih. Testimoninya seperti apa, pemerintah daerah sangat mensupport investor-investor yang masuk dan kita jaga kondusivitasnya. Ini untuk menetapkan Lebak sebagai daerah yang kondusif untuk berinvestasi. Acara ini pun diharapkan bisa menjadi momentum keterpaduan percepatan realisasi investasi di Provinsi Banten melalui sinergitas dan kerjasama antar lembaga pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah, dan juga para pengusaha. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara kali ini dan apa saja tujuannya, serta untuk mengetahui bagaimana update dari nilai investasi di Provinsi Banten dan kaitannya dengan sustainability atau keberlanjutan, selanjutnya kami akan berdialog secara eksklusif bersama pejabat Gubernur Provinsi Banten. Namun kita akan jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Nation Hub.